datang pada Tuhan, amin. Haleluya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam hidup kami ya Bapa, untuk perlindunganmu, pertolonganmu Tuhan Yesus. Kami bisa datang, kami bisa hadir tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami ingin puji muliakan namamu ya Bapa. Engkau yang hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang beracara dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami rindu harapanmu, kami rindu hadiratmu Tuhan, memenuhi gerejamu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikanmu, untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Biar kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa setiap pujian kami, kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Anugerah besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menjatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat hati kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Yes.
bangkitkan dan terus bangkit berdiri. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu, oh kebesaranmu Yesus mengatasi bumi. We lift you up. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berkemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Berikan hosana bagi Tuhan. Tuhan, beri pujian yang terbaik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jesus, haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah kami yang besar Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah Dia. Tinggikan nama Tuhan. Sebab Yesus hadir di tempat ini. Hadirannya hadir. Haleluya. Oh, haleluya. Sikiarabakais. Iarabakais. Engkau hadir, Engkau hadir. Iarabakais.
besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar ajaib. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu. Oh, hanya Kau yang layak ku anugerah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Kau yang bagi Tuhan, sorakan haleluya, ucap sorakan hosana. Yes, thank you Lord. Kami ingin muji muliakan namamu lebih lagi Tuhan. Mari yang siap muji muliakan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Kasih tos kanan kirinya, katakan Allah kita dahsyat. Woo. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Makasih Tuhan. Katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggikan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kalau kita dahsyat, amin. Kalau kita dahsyat, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditinggikan. Sebutkan Yesus. Nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat untuk Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang mulia. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau,
menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa. Sahabat kita, saudara, Yesus satu-satunya sahabat kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Percaya dan berharap, ku buka mata ku lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku aku. Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kita? Yesus sahabat kita. Katakan hidup yang ku pilih membuatku berani. Amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Yang mata lihat, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Katakan Yesus, tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Siap percaya, oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, oh Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau
Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, kami tetap percaya Tuhan. Kami hadir bersama-sama dengan Kau. Lewati gombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Baik saudara saudara untuk bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 serta pada hambanya dan sosok di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lagi baru saudara-saudara, walau 1000 rebah di sisiku, Ini pengakuan iman kami. Kau tetaplah. Kami mendeklarasikan bahwa kami punya Allah yang besar, yang mau, yang sanggup menolong setiap kami. Bapa, biarlah kemurahan-Mu Tuhan kami terima hari ini. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan campur tangan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah. Dengar semua di kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengar musnah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Segala pujian, haleluya, Haleluya. hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yes. Di tempat pagi ini bertahtalah dari setiap pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang lebih dekat daripada pakaian yang kami pakai. Engkau tahu apa yang sedang kami alami hari ini Tuhan. Amin. Bahkan Engkau hadir di dalam setiap musim kehidupan. Amin. Bahkan di titik rendah kami pun Engkau hadir. Yes. Bapa, sebentar kami akan duduk diam di dalam kebenaran firman-Mu. Sembunyikan setiap kami semua di balik salib-Mu yang ajaib. Berbicaralah Tuhan hari ini. Speak something. 1000 perkataan manusia tidaklah penting buat kami, tapi satu perkataan Tuhan itu yang mau kami dengar hari ini. Amin.
Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Beri kami telinga dan hati seorang murid, sehingga kami mau mendengar dan kami mau dengan rendah hati diajar oleh kebenaran firman. Karena firman-Mu pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. In the name of Jesus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap menerima isi hati Tuhan, katakan Amin. beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi makasih Cilina, makasih Konatan buat kesempatannya untuk kami boleh melayani. Ini yang kedua saya di tempat ini. Saya rasa gak perlu lagi berkenalan, karena saya percaya kita semua saling mengasihi. Amin saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan Happy Passover bagi setiap kita. Selamat Paskah. Dan teman-teman saudara kasih dalam Tuhan, saya lebih senang mengucapkannya Happy Passover daripada Happy Easter. Gak ada yang salah sih teman-teman saudara kasih dalam Tuhan. Tapi satu hal saya senang sekali dengan makna dari Passover, yaitu ketika Tuhan meluputkan, Tuhan memimpin, menyertai dan memberi kemenangan. Passover artinya adalah diluputkan. Saudara dan saya, setiap kita semua ada di sini hari ini semua kan anugerah Tuhan. Amin. Hanya karena grace, anugerah Tuhan yang besar, kita semua dipelihara dalam keadaan yang baik. Saya tahu gak semua kita hari ini dalam musim kehidupan yang baik-baik aja. Tetap masih ada yang disebut dengan struggle. Setiap kita wajib sampai nanti Tuhan datang kali dua, masih harus berjuang untuk melewati hari-hari. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, memang Tuhan tidak menjanjikan kemudahan, tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan dan kekuatan. Amin saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk membaca satu firman untuk membuka hari ini saudara. Saya rindu untuk setiap kita juga membaca dengan suara yang kedengaran. Kita mau sama-sama lihat Lukas pasal ke-23 ayat 46. Sekali lagi Lukas pasal 23 ayat 46. Saya akan mulai dari sini saudara kasih dalam Tuhan. Ya, terima kasih multimedia. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ini adalah satu kalimat perkataan yang Tuhan ucapkan di atas kayu salib. The seven last words, salah satunya ini saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara, ini maksudnya apa? Dia yang adalah Allah itu sendiri mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, and submit himself. Dia submit dirinya, dia serahkan dirinya kepada Bapa untuk setiap kita boleh diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini tema khotbahnya adalah surrender to the King. Kita mau sama-sama belajar menyerahkan diri seperti apa yang Yesus lakukan. Kenapa kita harus serahkan diri kita di hadapan Raja segala Raja? Karena Tuhan terlebih dahulu melakukan ini. Tuhan Yesus sudah lakukan ini saudara, dan ini adalah apa yang Tuhan mau. Surrender and submit our life to His mighty power. Kenapa kalau hidup ini kita gak serahkan ke dalam tangan Tuhan saudara, jadinya kita yang memimpin diri kita sendiri. Ini yang bahaya. Kalau kita gak mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, nanti kita yang semakin besar dan Tuhan semakin kecil dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, biarlah engkau yang semakin besar dan kita semakin kecil. Ada amin saudara. Karena ketika Tuhan yang kecil, Tuhan yang lebih suaranya tidak didengar, dan setiap hari kita jalani kehidupan ini dengan kekuatan kita, percayalah saudara, yang tidak terbatas itu Dia. Kita ini terbatas, kita penuh dengan kerentanan. Banyak yang gak tahu, banyak yang kita gak tahu saudara.
Dia yang Maha Tahu. Dia yang Alfa dan Omega, yang dulu, awal, dan nanti di hari-hari ke depan. Kita hanya akan dapat bertahan ketika kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Baru ada yang disebut dengan guiding atau tuntunan Tuhan. Apa yang disebut dengan favor, perkenanan Tuhan. Baru nanti akan kita melihat apa yang disebut dengan breakthrough, terobosan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau mau menang dalam hidup ini, kita harus menyerahkan diri kita. Submit ourselves. Karena firman Tuhan di dalam kitab Lukas mengatakan, Egeni, berjuanglah melalui pintu yang sesat. Saya rasa Bapak kembali tempat ini juga setuju kok, Nata. Gak ada sekali selamat tetap selamat, tapi sekali Yesus tetap Yesus. Ada amin, saudara. Exercise your faith. Kerjakan keselamatanmu. Apalagi saya tahu sempat ngobrol beberapa kali sama Pak Ageng tentang pengakuan iman GBI. Beliau yang cukup kritis, dia betul-betul mendalami, dia riset tentang hal ini. Saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan hanya sekedar perkataan, ini adalah deklarasi iman. Katakan amin, saudara. Gak ada jaminan di luar Tuhan. Kita hanya dapat bertahan di dalam setiap musim kehidupan yang kadang gak oke, saudara. Yang kadang itu bisa melemahkan hati kita, bisa membuat kadang-kadang apa yang disebut worried, kita khawatir. Kita tahu Tuhan menolong, tapi mungkin desakan demi desakan, pressure demi pressure yang kita hadapi ini membuat kita sampai ragu, saudara. Makanya kita harus terus serahkan diri kita setiap hari. Biar Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Posisi kita harus selalu di bawah, posisi kita harus selalu di belakang Tuhan. Biar Dia yang bukan jalan di depan kita. Tapi seringkali manusia ini tricky, saudara. Hari ini kita bisa taat, tapi nanti 3 hari ke depan tiba-tiba kita terpancing untuk mendahului Tuhan. Kita berjalan dulu, Tuhan di belakang, saudara, kebalik. Tuhan harusnya di depan, Dia berjalan memimpin kehidupan kita. Saudara pernah dengar salib di muka, dunia di belakang? Satu perkataan yang luar biasa. Di depan harus selalu salib Kristus. Gak boleh noleh ke belakang, saudara. Maaf. Tapi seringkali manusia berjalannya mau ke arah Yesus, tetapi lehernya noleh terus, saudara. Saya mau katakan, let go and let God lead our ways. Apa yang menghambat perjalanan iman kita hari ini? Ada nggak sesuatu yang harus dibereskan di dalam hati kita? Biarkan Tuhan. Pertama, saudara, kita harus tulus. Kita kalau orang yang rendah hati, kalau kita orang yang mau surrender to the king, kita harus mampu mengampuni. Kalau kita mau surrender to the king, kita harus mampu mengutamakan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Karena firman Tuhan, kalau aku hidup, Paulus mengatakan, kalau aku hidup bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Christ lives in me. Maksudnya apa, saudara? Setiap hari di dalam gereja, di luar gereja, di rumah, di tempat kerja, harus Yesus yang tampak dalam hidup kita. Kenapa? Because our life is speak louder than our words. Semua yang keluar dari hidup ini akan berbicara lebih kuat dari semua yang kita katakan, saudara. Kita bisa ngomong tentang kebaikan Tuhan, tapi kalau hidup kita nggak pernah mencerminkan Tuhan, kalau manusia kita semua nggak punya kasih, saudara, kita cuma ngomong Tuhan, tapi nggak pernah praktek, jadinya NATO, no action to only. Nah, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, yang menyerahkan dirinya, akan selalu menjadikan Yesus menjadi pusat dalam kehidupannya, dalam setiap perkataan, dalam setiap tingkah laku, dalam setiap POV atau konsep pemikiran kita dalam mengambil keputusan harus mengedepankan Kristus. Ini orang-orang yang mau surrender to the King. Saudara kasih dalam Tuhan, it's not easy, I know. Gak gampang, saudara. Dan ini yang disebut dengan bear the cross because I. Kita harus sepertinya
Stay jadi orang yang positif ketika lingkungan, mungkin ketika apa yang sedang Anda hadapi kadang-kadang melemahkan kita. Tapi kita dituntut harus selalu kuat, saudara. Sebenarnya bukan dituntut untuk selalu kuat. Tuhan mau untuk setiap kita jujur dengan keadaan kita hari ini di hadapan Tuhan. Dan ketika kita keluar, ketika kita mulai masuk di circle kita, dimanapun Tuhan panggil kita, mau gak saudara dan saya bersepakat, kalau yang kita tampilkan dalam hidup ini bukan kita lagi, tapi Yesus. Dan ini yang disebut dengan berbuah, saudara. Tapi hari ini saya mau bahas lebih banyak mengenai penyerahan ini. Klik next point. Jadi confession without surrender, it's only religion, not transformation. Ketika kita mengaku kepada Tuhan dengan iman, Tuhan aku serahkan hidupmu, kau masuk menjadi Tuhan dan Rajaku. Saudara dan saya menjadi seorang believers. Tetapi di dalam pengiringan akan Tuhan ada 3 step, saudara. Pertama, believers. Kita gak perlu bayar apa-apa, kita percaya dengan mulut, kita mengakui, kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita jadi orang percaya. Tapi masalahnya saudara, kita harus naik level. Gak bisa terus selamanya menjadi sekedar orang percaya. Tapi orang yang percaya yang bagaimana, saudara? Harus naik level. Step yang kedua namanya adalah followers. Mulai mengikut, mulai cari tahu tentang apa yang Tuhan sukai, mulai masuk dalam proses pembelajaran, pengenalan, bertumbuh, Bible class, dan lain-lain. Kita merenungkan firman, belajar berdoa, mulai membangun keintiman dalam penyembahan. Itu pengikut, saudara. Kita cari tahu, ya namanya followers, ya namanya ya orang kalau punya idola pasti ikuti idolanya. Pasang poster di rumahnya, di kamarnya pasang poster. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang namanya amanat agung bukan memanggil kita menjadi followers, but disciples, murid. Katakan amin, saudara. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. You know what, saudara kasih dalam Tuhan, yang namanya murid pasti harus mau belajar. Belajar bukan hanya sekedar tahu tentang firman, tapi belajar yang dicari tahu adalah isi hati dari Tuhan. Belajar cari tahu sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan dalam hidup ini. Dan saya rasa ini namanya orang-orang yang mulai grow dan mulai beranjak dalam pertumbuhan iman dan dewasa di dalam iman. Kedewasaan iman bukan ditentukan dari berapa lama Anda jadi orang Kristen, tapi sampai sejauh mana Anda menghidupi tentang kekristenan. Sampai sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru ikut Yesus. Loh, ini yang saya sebut dengan gak gampang, saudara. Kekristenan identik dengan apa? Ada beberapa orang bilang Tuhan Yesus yang penuh anugerah, saya percaya, ya itu benar. Kekristenan identik dengan mercy, pengampunan, yes, that's right, gak salah. Tapi satu hal, ini jarang disinggung dan jarang orang berani. Kekristenan identik dengan cross, salib. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita membahas tentang salib, salib berbicara apa? Salvation, bro. Ya, setuju, saudara. Penebusan. Tapi kenapa Anda dan saya bisa ditebus dengan lunas tanpa cicilan? Karena di situ ada sacrifice, pengorbanan. Ada amin, saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang porsi yang Yesus tanggung. Dan kita gak akan pernah bisa menebus diri kita sendiri. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Tapi itu bagian Tuhan, saudara. Tuhan sudah selesai. Tugasnya sudah selesai, bagian Dia. Tapi jangan lupa ada bagian yang harus kita lakukan. Karena iman harus dikerjakan. Iman harus dilatih. Itu bagiannya. Tuhan buka jalan, Tuhan mempersatukan kita dengan Allah karena Dia sudah mengalami keterpisahan.
Saudara ingat satu perkataan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, kenapa kau meninggalkan aku, kata Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena dia mengalami keterpisahan supaya Anda dan saya kembali dipersatukan dengan Allah. Maksudnya apa? Salibnya membuka jalan, darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, itu dia membuka jalan untuk setiap kita bisa masuk ke dalam keselamatan, supaya Anda dan saya bisa menikmati anugerah. Tapi untuk berjalan itu bagian kita, saudara. Untuk berjalan di dalam Tuhan itu bagian kita. Masa musuh Tuhan lagi? Saudara, Tuhan udah selesai sama bagiannya. Bahkan meskipun dia tugasnya udah selesai, Allah turut bekerja loh sampai sekarang. Dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia. Katakan amin, saudara. Saudara tahu nggak artinya diberkati? Dalam teks asli, diberkati itu adalah makarios. Makarios itu artinya adalah berbahagia di dalam segala jalan Tuhan. Meskipun Anda sedang ada di titik rendah, seandainya hari ini saudara, saya mau katakan satu berita sukacita, bahwa di titik terendahmu saudara, Yesus juga hadir di sana. Jadi ini bukan tentang susah dan gampang, tapi ini tentang berbicara sadar atau tidak bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Seringkali kita gak sadar, saudara. Seringkali yang pergumulan ini menggocok iman kita. Waktu lampau kita percaya Tuhan memimpin hidup kita, tapi waktu kita next level, ada mungkin satu cobaan yang cukup mengguncang, ada gunung di depan kita. Terus kita berpegang pada iman sebesar biji sesawi yang akan memindahkan gunung. Kita tangking-tangking masalahnya gak pernah pergi, saudara. Tapi ada satu pujian mengatakan walau gunung tidak berpindah, sanggupkah kita masih mau percaya sama Tuhan? Ada satu iman yang lebih besar daripada masalahmu. Dan saya mau kasih tahu saudara, roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada kesusahan-kesusahanmu, pergumulanmu, kekhawatiran, ketakutanmu. Pada sejatinya percobaan-percobaan yang kita alami gak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupanmu, saudara, percayalah, engkau pasti mampu dan sanggup menuntaskannya bersama dengan Tuhan. Tapi kalau sendiri susah, saudara. Kalau kita sendiri berat, saudara. Makanya yuk gandengan tangan sama Tuhan. Saya kalau udah pressure-nya terlalu berat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, saya gak ngapa-ngapain, saudara. Cuma nyamperin istri saya, berdoa yuk ya, capek nih, lagi capek banget. Mau ngapain, saudara? Saudara mau healing ke luar negeri, boleh, gak masalah. Gak ada yang salah dengan itu. Saudara mau ke tempat-tempat yang keren, gak apa-apa, menikmati kemurahan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, pertolongan sejati itu hanya datang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam semua kejujuran kita, di dalam doa kita. Ketika kaki ini terlalu berat untuk engkau berdiri, saudara, kita masih bisa berlutut. Berlutut di hadapan Tuhan. Surrender. Submit. Tuhan terlalu berat, aku gak sanggup. Tapi aku percaya bersamamu aku pasti dimampukan. Ada amin, saudara? Apa masalah kita hari ini? Gak ada yang terlalu susah buat Tuhan. Tuhan itu selalu peduli, saudara. Kadang-kadang kita yang gak peduli sama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau cerita sedikit. Kalau saudara pernah menggunakan headset Bluetooth, ya seringkali kalau kita telepon di mobil, kalau saudara lagi nyetir, ada headset Bluetooth yang kita pakai. Tujuannya untuk setiap kita masih bisa berkomunikasi ketika kita lagi hektik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam headset Bluetooth itu saya mau kasih tahu ada satu fitur namanya ANC, Anti Noise Cancellation, yang bisa meredam semua suara bising yang ada di sekeliling kita dan kita fokus sama suara yang dari headset. Saudara kasih dalam Tuhan, percayalah, terkadang kehidupan kita terlalu berisik. Kita jadi gak bisa dengar suara Tuhan. Kita kadang-kadang terlalu sibuk. Kita terlalu busy dalam hidup ini. Gimana caranya mau dengar Tuhan ngomong? Kita gak pernah kasih kesempatan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini saya mengingatkan dan mengajak setiap kita, yuk masuk dalam hadirat Tuhan.
supaya fitur ANC ini yang semua kebisingan dunia ini Tuhan bisa redam buat kita. Dan Tuhan berbicara dan kita mendengar. Kalau kita gak pernah dengerin suara Tuhan, susah saudara. Kalau hidup ini terlalu berisik, kita mau dengerin Tuhan gak bisa. Gimana kita mau dapatkan kekuatan? Karena Tuhanlah sumber hikmat kita, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Cintai hadirat Tuhan. Hanya itu yang dapat meredam semua kebisingan yang datang dari dunia ini. Dan kita mendengar suara Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kisah Maria dan Marta. Maria sibuk dan hektik, tapi Marta sibuk dan hektik ketika Tuhan Yesus datang. Tapi ada satu perempuan yang Tuhan bilang bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Karena kenapa? Setiap ada Yesus, yang Maria cari cuma kaki Yesus. Tahu perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya, itu perempuan yang sama, lagi-lagi kaki yang dicari. Maria nggak cari tangan Tuhan, Maria nggak sentuh bahu Tuhan atau bahkan kepalanya. Orang biasa diurapi di kepala, dia mengurapi di kaki. Ini bicara tentang apa? Positioning, saudara. Posisi kita di hadapan Tuhan. Gak usah bawa pride kita di hadapan Tuhan. Gak usah bermain seolah-olah kita kuat di hadapan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Anda capek hari ini, akui di hadapan Tuhan. Cari kaki Tuhan. Cari kaki Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita lagi capek banget, Roh akan menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Meskipun terkadang ketika kita mau berdoa, kita bingung mau ngomong apa, saking beratnya masalahnya, saudara. Cari hadirat Tuhan, berdiam diri di sana. Diam itu hatinya tetap ngomong, saudara. Saya nggak suruh untuk setiap kita meditasi ya, kayak yoga gitu, enggak, saudara. Tapi masuk hadirat Tuhan. Gak bisa berdoa, gak bisa keluarin ucapin kata-kata saking beratnya, sebab ini penuh, saudara. Berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Keep silent. Sometimes we need silent. Sometimes silent is cold. Kenapa? Kalau kita ngomong terus, Tuhan kapan ngomongnya, saudara? Doa itu gak perlu puitis-puitis, saudara. Apa adanya di hadapan Tuhan. Datang banyak cara, setel instrumen penyembahan atau apapun. Saudara capek masuk mobil, kalau lagi sibuk, tutup, nyalain mesin, kita berdoa dalam hadirat Tuhan, berbahasa roh, saudara. Terserah mau glosalalia, senolalia, terserah, saudara. Berbahasa, ekspresikan penyembahanmu kepada Tuhan. Submit yourself. Di dalam setiap musim kehidupan kita, submit yourself. Biar Tuhan yang memimpin, biar Tuhan yang mengambil alih. Jangan kita yang memimpin. Ada satu tahta di dalam hati setiap kita. Saudara mau isi Tuhan, atau saudara mau kita yang duduk di sana? Kalau kita yang duduk di tahta hati kita, Tuhan Yesus datang cuma sebagai tamu. Tapi kalau kita let God, biarkan Tuhan yang bertahta di dalam hati kita, Tuhan yang ambil alih semuanya. Karena kita itu tergantung daripada apa yang kita cintai. You are what you love. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan dan mengasihi, dan kita membuktikannya, Tuhan akan terlebih lagi mencintai kita. Karena Allah adalah kasih. Sudah kasih dalam Tuhan. Roma 12 ayat pertama, karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati ini ternyata berbicara tentang persembahan. Saudara, dulu waktu masih kecil, waktu masih muda, saya punya konsep, hari ini saya mau rajin pelayanan dan ibadah, supaya ada terus wishlist keluar ting, supaya diperlancar masa depan, kuliahnya beres, nilainya bagus, ada promosi-promosi Tuhan entah apa. Dulu konsepnya gitu. Tapi saya sekarang, saudara, mau kasih tahu, kalau kita beribadah hari ini, gak usah bawa agenda pribadi. Tapi kalau kita ibadah, namanya ibadah, berarti mempersembahkan persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Urusan memberkati, urusan pergumulan kita, percayalah, Tuhan lebih tahu daripada kita. Katakan amin, saudara.
Apa yang belum dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, bahkan timbul di dalam hatimu, He knows. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau cuma satu, hidup kita. Mau gak dibawa? Jadi kalau kita lagi ibadah begini, yuk persembahkan hidup dan hati kita. Sembah Dia. Fokusnya sama Tuhan. Jangan sama cuma berkat-berkat. Ya saya tahu kita semua pengen diberkati. Saya tahu saya juga kepengen diberkati, saudara. Tapi kita itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Anda kejar berkat, berkatnya makin lari, percayalah. Tapi kalau Anda kejar hadirat Tuhan, Anda mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, percayalah, kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu. Kebajikan akan memenuhi setiap kita, bahkan seluruh keluarga kita. Adalah satu covering ilahi yang dibungkus dengan covenant, perjanjian, di mana gak ada satu kuasa yang dapat mematahkannya. Ada amin, saudara kasih dalam Tuhan. Boleh klik next point. 3 step. Yang pertama, give up your own way. Siapa yang hari ini punya konsep, punya kehidupan, punya cita-cita, punya ambisi dalam ini. Saya mau katakan orang gak salah loh punya ambisi, gak salah. Serius gak salah, saudara. Tapi yang salah ketika ambisinya berubah jadi obsesi. Ini yang gak boleh. Gak boleh. Kalau orang punya ambisi, kalau Anda punya cita-cita, kalau Anda punya wishlist, saran saya gini, saudara, letakkan di bawah kaki salib Kristus. Tanya Tuhan, Tuhan aku mau lakukan ini. Ada yang sedang memulai merintis bisnis atau mau ada pengembangan bisnis, tanya Tuhan. Letakkan di bawah kaki salib Kristus. Tuhan, ini loh Tuhan, aku mau ini, menurutmu gimana? Coba niru tuh doanya Tuhan. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, but let your will be done. Berani kan saudara begitu? Nah, baru yang kedua, kita sanggup akan dimampukan untuk memikul salib. Ini dua-duanya terjadi baru ada step yang terakhir, menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi ingat, ada 2 step awal yang gak gampang, saudara. Saya tahu gak nyaman, karena mengikut Kristus itu berarti Anda dan saya sepakat sama-sama untuk keluar dari zona nyaman. Semua yang membuat kita nyaman, hampir semuanya, itu adalah kenyamanan semu, saudara. Semua yang membuat kita nyaman, hampir semuanya, itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita mau mengutamakan Tuhan daripada kenyamanan, percayalah, Tuhan jaga hidup kita. Ada orang niat jahat mau ngancurin bisnis kita, saudara, gak bisa. Karena Tuhan bertindak bagi kita. Ada amin. Ada amin, saudara kasih dalam Tuhan. Dia yang jaga hidup kita, Dia yang jamin. Saudara kasih dalam Tuhan, Dia adalah satu-satunya jaminan dalam hidup ini. Klik next point. Nah, saudara, sebenarnya masih ada beberapa slide, tapi di sini saya akan dengan cepat. Menyangkal diri itu maksudnya bukan membenci diri kita, bukan. Tapi menolak diri kita sebagai pusat kehidupan. Itu artinya sangkal diri. Itu berarti mengutamakan Tuhan. Kita ini urusan nanti lah, Tuhan dulu yang penting disenangkan. Following Jesus is not one time decision, but a daily surrender where self dies and Christ lives. Ketika diri kita harus mati dan Yesus yang hidup di dalam kita. Setiap kita yang udah dibaptis pasti ngerti tentang hal ini. Ketika kita sudah menerima baptisan, berarti kita sepakat bahwa manusia lama udah mati dan kita hidup dengan kehidupan manusia baru. Ya, yang dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Newborn, new life, saudara. Klik next point. Kedua, pikul salib. Ini simbol kematian. Tempat apa sih yang disalibkan? Kehendak daging yang disalibkan, saudara. Jadi salib bukan sekedar ornamen kekristenan. Every day you carry your cross. You declare that Jesus is worth more than your own desire. Bahwa Yesus lebih berharga daripada apa yang menjadi kemauan kita. Paulus mengatakan segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan sekarang adalah kerugian apabila disandingkan dengan pengenalan akan firman Tuhan, kata Paulus.
Saudara, saya mau katakan, pikul salib sekali lagi nggak gampang. Tapi ketika Tuhan mau untuk kita lakukan, Tuhan pasti berikan kemampuan. Klik satu lagi, yaitu baru kita bisa following Jesus. Maksudnya following adalah biarkan Dia yang memimpin kehidupan kita, berjalan di depan, jangan kebalik. Ini positioning yang tadi saya sebut, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Tuhan dan segala kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Tutup Alkitab kita. Ku telah mati. Saudara boleh di dalam hari itu. Tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Saudara boleh makin berdalam hadirat Tuhan. Kita mau meresponi hidup. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Dia mau menolong setiap kita. Dia sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Pada mesra-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Kau ingini Tuhan. In the name of Jesus, yang Kau ingini. Ku telah mati sama-sama dengan imanku, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan namanya siapa Allah. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Izinkan saya berdoa untuk setiap kita hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Korabaya syandara matakan, Rabaya syandara matakan. Roh Kudus berperkara, pribadi lepas pribadi, bagi setiap jemaat-Mu hari ini. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang memerlukan pertolongan Tuhan, Roh Kudus campur tangan in the name of Jesus. Bergerak Tuhan di dalam setiap umat. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau terima kemenangan di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah sumber kemenangan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya menjadi seorang pendengar, tapi ingat iman kami dibangkitkan hari ini. Dan kami bisa masuk dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam nama Yesus. Kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah bawa damai sejahtera sukacita, berkat yang dari Tuhan yang berkelimpahan. Apapun yang engkau kerjakan akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin.